tentang apa sih itu pengelolaan keuangan. Nah, jadi pengelolaan keuangan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan dan target perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Keuangan perusahaan adalah hal-hal yang terkait dengan uang perusahaan yang mencakup modal, kas, dan aset yang diterima dari penjualan hingga proses pinjaman usaha ataupun kredit. Mengapa sih manajemen keuangan ini sangat penting bagi kita? Karena manajemen keuangan ini memiliki berbagai tujuan. Salah satunya yang pertama, mempersiapkan struktur modal. Manajer keuangan dalam merencanakan struktur modal, kita harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana yang dipinjam perusahaan. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan. Perencanaan keuangan yang tepat akan mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat dalam waktu jangka yang panjang. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dengan menganggarkan dana yang tepat pada semua aspek. Maka efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat. Yang keempat, mengurangi risiko operasional. Keputusan yang tepat yang dilakukan manajer keuangan akan berpengaruh terhadap risiko bisnis yang tidak pasti di setiap waktu. Yang keenam, memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan. Manajer keuangan memegang peranan penting bagi jalannya sebuah perusahaan. Keputusan yang tepat akan mampu membuat perusahaan bertahan di persaingan bisnis. Namun sebaliknya, yang tidak hati-hati akan menyebabkan sebuah perusahaan bangkrut. Yang ketujuh, mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus membuat perencanaan modal yang tepat agar penggunaan modal dapat diminimalisasi sedemikian mungkin. Fungsi manajemen keuangan yang pertama yaitu planning. Merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi laba, serta merencanakan arus kas. Yang kedua ada budgeting. Budgeting merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. Yang ketiga ada controlling. Controlling adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan. Yang keempat ada auditing. Auditing adalah proses pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan perusahaan sesuai kaidah akuntansi akan menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana perusahaan. Yang kelima ada reporting. Reporting adalah melaporkan keuangan. Melaporkan keuangan perusahaan harus dilakukan secara terbuka dan transparan di semua kalangan perusahaan. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi keadaan keuangan perusahaan. Tapi jika Anda merasa sanggup untuk mengelola keuangan perusahaan sendiri, ada berbagai tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, tentukan porsi keuangan. Yang kedua, pisahkan uang pribadi dan uang perusahaan. Yang ketiga, buat pembukuan yang rapi. Yang keempat, kurangi risiko. Dan yang kelima, kontrol kelancaran kas. Ada 4 langkah dalam merencanakan manajemen keuangan di perusahaan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan perusahaan. Yang kedua, menentukan kegiatan perusahaan. Yang ketiga, mencari sumber pemasukan. Dan yang keempat, menentukan pengeluaran. Apa sih itu analisis laporan keuangan? Nah, jadi analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai kinerja, membantu manajer dalam keuangan, mengidentifikasi berbagai kelemahan, dan selanjutnya mengambil tindakan koreksi untuk memperbaiki kinerja. Analisis laporan perusahaan yang keuangan utamanya ditujukan kepada pihak eksternal seperti pemerintah, lembaga keuangan, investor, dan masyarakat. Analisis laporan keuangan meliputi yang pertama,
untuk membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama, teknik cross-section, dan mengevaluasi kecenderungan atau tren kinerja keuangan selama beberapa waktu. Jenis-jenis rasio keuangan. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Hal ini dikarenakan rasio-rasio keuangan itu berguna dalam hal pertama, standarisasi jumlah, dan memberikan fasilitas untuk membandingkan kinerja keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang termasuk dalam satu industri menggunakan rasio rata-rata industri. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan. Terdapat 5 kelompok rasio keuangan. Yang pertama ada likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya yang sudah jatuh tempo. Yang kedua ada manajemen aktiva. Manajemen aktiva adalah serangkaian rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan telah mengelola aktivanya dalam mendukung penjualan. Yang ketiga ada manajemen utang. Untuk menganalisis manajemen utang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan menggunakan dana dari sumber eksternal atau utang. Dalam literatur keuangan disebut dengan leverage keuangan. Selanjutnya ada profitabilitas perusahaan. Profitabilitas perusahaan yang menghasilkan laba adalah perusahaan yang sehat dari sisi keuangan. Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam digunakan profitabilitas bermakna untuk menghasilkan profit. Selanjutnya ada nilai pasar. Rasio nilai pasar adalah sekelompok rasio yang menghubungkan harga pasar saham perusahaan pada profit, arus kas, dan nilai buku per lembar saham. Rasio nilai pasar dapat memberikan indikasi kepada pihak manajemen mengenai apa yang dipikirkan oleh para investor tentang kinerja perusahaan di masa lalu dan prospeknya di masa mendatang.